Ya kalau sebelumnya kita udah bahas film yang capek-capek ini, yang buruk. Ini kita akan bahas film yang harus kita apresiasi betul-betul. Karena pembuatannya itu sampai 5 tahun, kalau misalkan lu tahu ya. Ya dan ini adalah normal sih kalau misalkan lu memang bikin di dunia animasi. Kalau misalkan animasi minimal ya 5 tahun gitu loh. Karena kalau misalkan lu ingat film Inside Out 1 ke Inside Out 2 tuh jaraknya juga kurang lebih sekitar 4, 5, 6 tahun mungkin ya. Tapi ya kurang lebih ya jaraknya segitu. Panjang lah durasinya. Dan film ini menurut gua merupakan sebuah dobrakan sih. Karena per hari ini udah 1 juta. Baru diposting tadi 1 juta. 1 juta penonton untuk film animasi semua umur ini menurut gua crazy sih. Ini sih patut diacungi. Bagus version. Yang belum mandi tuh. Oke, kita langsung yang versi biasa. Iya. Nah ya, patut diacungi jempol ya kan. Karena menurut gua lagi-lagi tonggaknya bagus dong. Ceritanya udah bagus. Jadi walaupun kita ketemu secara teknis masih ada mungkin ada quote-unquote masalah yang mungkin gua nggak tahu permasalahannya selesainya gimana karena bukan animator gue ya kan. Tapi gua merasa ada masalah lah. Tapi secara teknis maksudnya. Tapi secara story is really fine, is really good menurut gua dan gua sebagai orang tua dan bahkan Aldo di sana juga gue ngelihat dia ada ketawa-ketawa, ada dikit sedih juga. Kalau ini nggak mau nangis ya karena sebelahnya ada anak kecil teriak-teriak. Ya jadi tiap mau nangis di hati gue pengen gue tonjok nih orang sebelah gue. Sebelah kanannya emang ngeselin. Dia ngangkat-ngangkat sendal lah ke kepala gue. Cuman ini kita harus sadar bahwa ini adalah tontonan anak-anak. Iya ini semua jadi umur. Mereka jadi itu bacot-bacot terserah. Mereka kayak podcast itu bertiga tuh. iya tadi ngomong mulu ya. Ngomong mulu kasih pendapat lu hanya siapa sih? Dan ada anak SD situ. Iya benar. Tapi ini adalah film karya dari Rian Adriandi sebagai direkturnya. Direktur produser, direktur ya benar. Direktur. Dan ini film cerita tentang satu karakter yang bernama Don. Don apa Dom sih gue lupa. Don. Kalau Dom Toretto ya. Don Toretto ya. di Brazil. Iya. Ya, Don. Jadi Don ini ingin membuktikan ke teman-temannya kalau dia itu Punya skill karena dia dikecilin terus walaupun dia tidak kecil ya kan. Habis itu dia mencoba untuk membuktiin dengan bikin pertunjukan di pementasan yang dibantu oleh temen virtual yang ngomongnya. Temen Kok virtual sih? Apa sih ngomongnya? Temen ajaib. Temen ajaib, robot itu mah. Ajaib. Joshua yang main dulu. Temen magis. Teman magisnya ya, itu adalah hantu ya kan? Hantu. Ya by the way ini akan spoiler mungkin ya, jadi kalau misalkan lu nggak mau spoiler Pasti obrolan kita tuh selalu spoiler ya, tidak pernah tidak. ya silakan keluar aja kalau memang lu nggak mau spoiler. Anyway, intinya ini menceritakan perjalanan dia tentang melakukan pementasan itu gimana caranya gitu loh. Tapi di sisi lain dia harus membantu teman spiritual dia untuk menemukan orang tuanya yang juga spiritual gitu loh. Dan kita diharapkan dengan karakter Supernatural supranatural. Itu kemampuan nggak sih? Supernatural. Dia temannya yang super fit itu. Supernatural apa supranatural? Supra. Ya? Nah. Iya, Supra. Dia harus membantu temannya yang Supra X ini untuk menemukan orang tuanya juga gitu loh ya. Jadi kita diharapkan dengan karakternya yang bisa dibilang egois ya di sini ya. Justru menurut gue nih karakter utamanya justru menyebalkan sih. Menyebalkan ya. Iya. Nah, tidak mendapatkan simpati sih. Nah, gue merasa ini sorry nih ya kalau misalkan singgung, gue merasa karakter ini kan judulnya Jumbo filmnya dan karakter ini panggilnya Jumbo karena dia gemuk. Gue merasa Rian ini sotoy-sotoy gue aja sih membuat karakter sengaja gendut karena untuk memperlihatkan sisi gelapnya yang egois. Karena orang gendut cenderung egois seperti gue. Kita anggap itu kan lu doang. Iya. Anketnya ada nggak nih surveinya? Sebenarnya gue mau ngomong semua, cuman takutnya dirujak. Iya. Jadi gue bilang gua. Karena kalau misalkan gua aja mungkin ketika makannya suka lupa orang. Hah? Agak. Cabai mahal jangan makan pedas jangan makan pedas. Ya jadi sensor aja ya, namanya aja disensor ya. Tapi lu tau lah kita ngomongin siapa tadi ya. Ya tapi maksud gue lebih ke arah gue kayaknya nangkepnya Rian itu mau ngasih karakter yang gemuk karena untuk mau ngasih lihat dia itu egois gitu. Karena gue merasa karena dia benar-benar butuh justifikasi dalam hidupnya. Jadi kayak karena kan dia ini kan punya kelemahan dengan gemuk. Kalau ketika gemuk dia tuh susah gerak lah ya. Jadi support juga susah, speednya lambat. Jadinya ya dia membuktikan kalau gue tuh bisa gitu loh. Jadi dengan egoisme dia di situ ingin membuktikan lah kalau misalkan gue nih bisa gitu loh. Dan ini emang film ini udah tidak perlu dipikirkan pakai logika ya. Iya. Karena semuanya serba fast pace sih buat gue. Kayak tiba-tiba ada temen magicalnya itu datang tanpa without any reason nih, cuman
Kalau di Hin kayaknya Tapi karakternya kalau ngomong mencium. without any reason ada di sana di ending. Apa ya? Ada, ya spoiler banget tapi. Ya apa-apa. Ya, dia temen neneknya. Jadi dia nunjuk Tapi karena kan dia nggak ngasih tahu dia temen neneknya. karena dia nggak tahu. Iya makanya dia cuma ngomong bahwa gue bisa mencium. Iya, maksudnya itu tuh Iya, itu. Itu mungkin ya. Iya. Terlalu terburu-buru dan menurut gua Pak Kades punya motif tuh terlalu aneh aja. Aneh tapi menurutku bisa diterima. Iya bisa Aneh diterima, bisa diterima, cuman aneh kayak bisa ini terlalu aneh aja dan gua cukup bingung ya, Wel. Gua nggak tahu gua miss atau kayak gimana ya. Tapi kan ada telepon dari radio ke tukang gali kubur ya. Heeh. Gue bingung ini karakternya yang mana? Jadi ada tengkulaknya telepon ke Pak Kades sebetulnya itu tukang gali kubur itu Pak Kades sebetulnya. Oke. Nah, jadinya Yang dia telepon sokap. itu suaranya Rian yang telepon. Oh itu suaranya Itu dia. suaranya Rian. Jadi ceritanya jadi bos yang mau bikin jalan layang situ lah Oh, gitu. lahan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin suara-suara ini seru juga nih ya. Ada beberapa nama besar di film ini. Bener, Pak Kades tuh namanya besar. Pak Kades itu Kiki Naren. Lalu Suaranya khas banget lah khas ya. banget ya. Iya. Lalu jadi Neneknya. neneknya itu lupa namanya siapa gua Neneknya juga khas banget tuh. Iya, dia sering banget muncul di film-film juga. Iya. Lalu ayahnya, ada Ariel Noah sebagai Ariel Noah jadi ayahnya. siapa? Ayahnya? Kita kasih dia temen ya, Ya, biar dia nggak kesepian. oke. Gimana? Cantik ombaknya. Cantik kan? Kayak kamu. Oh jadi ayah. Itu ayah tuh Ariel Noah. Nggak berasa tuh kalau itu. Iya, agak berubah. Benar-benar kebapaan di situ. BCL Emang aslinya nggak kebapaan Ariel itu? kebapaan cuma tidak kesuamian. Oh iya. Kan nggak punya istri kan. Lalu ada ibunya suara BCL. BCL di sini Bocunlai, jadinya Anjing lu sembarang aja mulut lu anjing. Bocun. lah anjing. Cowoknya mau disomasi anjing. Bocunlai apa sih? Hah? Bocunlai emang? Ya jelek aja itu. Kalau kan BCL beneran itu orang. Oh, enggak, Bocunlai itu nama artis luar. Iya. Enggak, Bunga Citra Lestari orang tahu lah Iya. BCL. Ya siap. Masa Bocunlai? Masa bocun lah Aneh ya. banget. Lalu ada Aci Resti di sini. Aci Resti Aci jadi apa? Resti itu jadi orang panitia yang flat. Bagus juga tapi lebih nyeni. Oh yang flat. Nah. Yang bacot siapa tuh? Yang bacot, aduh gua nggak tahu siapa lagi. Tapi terkenal juga. Kayaknya iya. Semua nama-nama besar kok di sini. Seingat gua. Lalu yang jadi Ata itu adalah orang yang anak kecil yang main jadi Dilan 1980 berapa yang jadi Cina yang ada Cinanya. Curang, kamu pasti curang. Orang pendaftarannya udah ditutup. Oh, dari buku. Yang masih kecil Gue udah Dilan. nggak nonton Dylan, gue walkout juga. Iya, pokoknya Dilannya kecil banget lah. Ya, Jadi gua nggak ini tahu. karena proses 5 tahun ya. Karakter utamanya itu ketika ngisi suaranya itu kan belum akil balik ya. Sekarang udah agak gede. Jadi di 8 tahun sekarang 13 tahun anaknya. Wah, tapi suara bagus banget loh. Pas nyanyi. Iya. Pas nyanyi itu bagus banget. Dan lagunya enak-enak banget sih. Iya. Apalagi dengan versi lagu la 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 Iya. apa ya judulnya apa itu ya? Na 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 na. Cocok tuh lagunya, Iya. menurut gua bagus. Dan ketika gua ini ya, salah satu yang harus diapresiasi dan diacungi jempol ya adalah montas. Lo tau montas kan? Montas itu jadi potongan-potongan yang ya pokoknya ada lagu terus ngejalanin cerita dengan cepat lah ya. Gua ngerasa montasnya itu kayak meaningful gitu. Kenapa ya? Kayak kita sayang kalau kita lewatin gitu. Kadang-kadang montas itu kan kita lewatin masih nggak masalah gitu. Kita masih ikutin ceritanya gitu. Sayang Tapi- pabrik gula nggak ada montasnya. Ada yang awal-awal banget dia lagi kerja potong-potong tebu tuh montas hitungannya sebenarnya. Itu montas. Itu montas hitungannya. Nah di sini tuh dengan lagunya yang di cover sama Malik Essential, lalu ada mereka lagi panjat pinang, lagi lomba semangka koin gitu-gitu. Jadi gue ngerasa kayak hidup gitu. Montasnya tuh nggak cuma Karakternya sekedar. lovable banget sih. Iya, dan karakternya semua karakternya menurut gue tuh lucu-lucu gitu. gini. Kadang-kadang kalau misalkan kita nonton ada karakter kita cabut, filmnya nggak berubah tuh ada tuh kayak gitu. Tapi ini kalau misalkan di sini menurut gua kalau misalkan karakter kita cabut, filmnya bisa berubah. Dan Rian cukup jenius ya, maksud gue selalu bikin banyak karakter ekspresi gitu loh. Close up semua tuh si yang temennya yang cowok itu lagi tidur gitu ada ekspresinya lovable semua gitu mukanya. Iya. Ini jarang kejadian di film-film animasi Indo nih maksud gue. Dan artnya cukup padat ya, walaupun di beberapa scene ada yang kosong ya. Tapi rata-rata kayak di base campnya segala macam tuh cukup full gitu artnya. Jadi enak gitu dilihatnya penuh gitu. Karena kan banyak animasi-animasi kita tuh kan kayak Upin Ipin nih. Menurut gue kosong gitu. Iya. Empty gitu. Kan feelnya. pengerjaannya juga beda. Iya, kayak Marsha and the Bear gitu kan Iya. agak kosong gitu. Ini itu filled gitu, udah cukup lah menurut gue buat film Indo. Di sini aja tuh dibilang kalau nggak salah
Satu frame itu perlu waktu 10 jam kalau nggak salah, atau 12 jam untuk render. Gila ya. Satu frame ya. Jadi ya memang menurut gue ini salah satu film terobosan Indonesia untuk animasi sih. Jadi Tapi belum tentu ada yang mau ngikutin. Iya, karena dengan jarak yang cukup lama ya, 5 tahun ya. Secara produksi kayaknya agak berat gitu ya. Berat sekali. Bahkan Rian ini cerita di podcast Radit juga, ditanya sama Ernest, gua kalau misalkan mau bikin film kayak gitu, lo kan udah tahu nih celah-celahnya. Lu kira-kira bisa menghemat berapa lama gitu? Jawaban dari 5 tahun adalah jadi 4,5 tahun. Sama aja. Setengah tahunnya mungkin gua rasa marketingnya aja. Mungkin dikurangin aja ya. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin si Jumbo ini, gua ngerasa ini adalah film yang paket kayak gua sebagai orang yang udah tua gitu, udah berumah tangga juga tetap ngerasa kesentuh. Dan gue jarang-jarang nonton film, begitu filmnya selesai lampu nyala tepuk tangan orang-orang itu jarang banget channel. Dan ini adalah film yang dapat apresiasi tepuk tangan dari orang yang nggak tahu siapa dan nggak ada kreator juga di sana gitu loh. Jadi tepuk tangan buat siapa? Ya buat filmnya gitu. Kayak thank you udah buat film ini, gue ngerasa kayak gitu. Ya tapi karena since gue bukan pencinta film animasi ya, jadi gue tetap apa ya, susah menikmati film-film kayak gini. Gue jadi di ending gue juga udah pengen cepet-cepet selesai aja filmnya gitu ya, karena gue emang nggak terlalu suka. Emang buat nemenin Manu aja, buat satu Jumbo kali ini. Tapi kalau memang harus dipaksa nonton, menurut gue nih film yang cukup lovable sih karakter. Gue suka sama karakternya. Terus itu jago banget ya Kiki Naren nih, voice overnya. Iya, buat gue sih gila, iya. itu top notch gitu. Iya. Lu berasa gitu karakternya. Dia yang paling ke note banget tuh ini. Iya, kayak ya kena banget dah gitu, nggak teriak-teriaknya. Lu berasa gitu. dia tuh kayak nggak lagi voice over, Iya. emang si Pak Kades ini karakternya dia aja. Dan gitu. yang gue happy itu adalah di final fight-nya tuh, kalau ingat dia tuh ngambil dari beberapa reference tau. Dari Avenger ada, Scooby-Doo ada, dari apa lagi ya? Dari Ghostbuster. Apa yang Balalala apa namanya itu? Apa tuh? Aduh, apa film Disney yang Hero. Yang putih. Baymax. Ya dari situ juga ada. Jadi kayak dia tuh bener-bener melihat banyak referensi dicomot jadi satu gitu. Jadi kayak Dan gue itu ngerasa, terkesannya hidup ya, ini kayak Iya. anak-anak di dalam kampung yang emang punya referensi film-film itu aja. Iya. Jadi gue liatnya kayak ini kan ini kayak happy gitu nontonnya. Dan seneng sih lu nggak perlu mikir apa-apa, apapun yang terjadi kambingnya bisa hidup dan segala macam, nggak perlu background. Iya. Iya emang ini film animasi buat for fun aja, tiba-tiba Iya. ada dia bisa terbang orang pada nggak bingung gitu ya udah, maksud gue ya for fun aja. Emang filmnya jauh lebih baik saya dipaksa nonton ini daripada nonton ya. Ini nggak mungkin masuk ke normal video ya, ini masih ada di membership ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kekurangan ada juga dong menurut gue, dari story dan dari teknis juga ada. Ya kalau Dari story sih gua. menurut gue terlalu terburu-buru aja sih. Terlalu terburu-buru dan di depan pacingnya agak lambat ya. Ya lambat tiba-tiba langsung cepet keceprak iya, gitu. jadi kayak kok tiba-tiba udah di sini, kok udah di sini gitu loh. Gue tuh nggak ngerasa yang kalau menurut gue kelemahan dari gue, bukan kelemahan menurut gue tentang film ini adalah dari cerita ketika dia udah pentas. Gue nggak ngerasa harusnya dia tuh pengen pentas lagi gitu untuk kedua kalinya. Jadi egoisnya dia tuh menurut gue tidak beralasan untuk dia tidak membantuin Mary gitu loh. Karena abis pulang pentas kan bisa gitu ya. Iya, maksud gue kan pentasnya itu kan nggak nempel-nempel banget gitu harusnya. Dia pasti ada punya kesempatan lah. Jadi Untuk kayak mencari. kalau kita ngomongin logikanya, tapi kan kalau Kan memang tidak perlu logika tidak ini. perlu logika gitu loh. Ini Nah, kalau terlalu misalkan fantasi. dari teknis sih gue ngerasa pokoknya sesuatu yang berbulu lah ya. Gue ngerasa kayak geraknya tuh nggak sesuai yang seharusnya gerak gitu. Yang penting lu harusnya kalau film bagus gini nggak usah terlalu perhatiin yang kecil-kecil loh. Iya sih sebenarnya sih ini mungkin. Kalau film jelek lu perhatiin nggak apa. Iya sih bener sih, kalau bagus gini sebenarnya nggak usah ya. Iya, kalau Pabrik Gula kan dia main Instagram anjing. Sepanjang film anjing, maksud gua. Dia yang Bosen. ngajak, gua dia bilang ini udah pasti hancur, Wel. Bosen banget gue. Masih main Gue Instagram anjing. chat-chatan gue sama grup Bertok, gue chat-chatan. Anjing. Tapi kalau misalkan nggak respect. si teknis si rambutnya tadi gue bilang, maksudnya ketika dia lari kadang-kadang tuh rambutnya nggak ikutan gerak gitu. Tapi ketika dia lagi diem, gerakan tipis, geraknya ekstrim banget gitu. Bahkan sampai kumis Pak Kades loh, geraknya tuh lumayan ekstrim menurut gue gitu loh. Memang nggak gampang sih ya mungkin, tapi ya mungkin kalau misalnya ada film animasi berikutnya bisa diperbaiki kali ya. Cuma mungkin ada beberapa frame kayak yang ini tuh frame-nya agak kosong, yang ini tuh lebih bagus gitu. Iya, dan ada beberapa frame yang ketika rambut lewat tempat yang terang tuh agak kerasa kayak apa ya, kayak ada noise gitu ngerasanya gitu. Gue nggak tahu apa tapi ya karena gue Kayak ini kayak cutscene di game aja gitu. Iya. Cutscene Kayak di game yang lagi low res gitu. kayak glitch gitu. Gue ngerasa kayak gitu sih. Gue nggak tahu mungkin itu kesalahan proyektornya atau memang file memang begitu, tapi ya itu sih. Atau yang karena gua lihat. proyektornya pernah dimasukin
Jadi dia ada demit di dalam situ yang menghancurkan file film lain gitu. Karena dia demit, guys. Karena pernah nyetel. Sama main wayang dia. Main wayang anjing. Ya tapi Jumbo ini buat gua ada di skor mungkin sekitar 7,5. Gua 8 mungkin. Gua happy tapi ya tadi di awal terlalu lama tapi tiba-tiba jadi cepet, kaget sih gua. Iya, karena kita tuh kayak belum into dengan kejahatannya Pak Kades gitu. Pak Kades tiba-tiba jahat. Iya, gitu. dan kita benar. Dia gue tuh cuma dikenalin sama Pak Kades tuh cuma dari kalimat abangnya Atta doang Iya, soalnya dari awal. dan fokusnya tuh menurut gue jadi terpecah gitu antara Oh lupa, Noventas, lupa abangnya Atta itu Acil. Wah, ya si Acil itu lakinya Shenina Munaf, Shenina. Angga Yunanda itu. Jadi Itu aja sih yang bikin pusing, kadang-kadang mikirin pentas, terus di tengah-tengah mikirin mayat gitu. Iya. Sebenarnya kalau mau dibalik-balik lagi ini ada pesan politiknya juga ya. Iya. Ada pembebasan lahan, ada juga gitu Iya, ya. Tapi benar. ya karena ini buat anak-anak, lu akan tetap merasakan bahwa beberapa bioskop akan terasa riuh, lu kadang susah bisa menyelami ceritanya dan karakternya. Karena ini semua umur ya. Karena semua umur, jadi banyak banget tadi, banyak balita, batita, ya kan, bocil-bocil SD Iya, yang ada yang nangis juga tadi. ada yang nangis-nangis, ya kan, ada yang ngomongin ini kenapa begini, ini kenapa ini bocah SD juga gue liat gak respect lah, ada yang ngomong sudah anjing, kocil nih. Iya gue denger lagi, dia ngomong gini, kamu tahu ini apa? Maksud gue, ya berarti kan sah kalau kita tonjok kepalanya kan. Maksud gue udah gak respect gitu nih anak bertiga, ya kan. Gue lihat mah bukan ternyata. Aduh anjing. Oh, Kang. Buat yang ngerti-ngerti aja. Enggak, cuma dia makan nasi di lantai. Iya, yang ini nih. Yang lantainya basah. Iya, gue lihat lagi itu anjing. Sama tempel yang ada tikusnya. Aduh. Intinya banyak anak-anak lo akan merasa riwa sendiri sebenarnya. Gue tadi memang itulah gue bilang udah mau emosional, jadi kesel lagi gue, bacot banget bertiga gitu ya. Iya. Terus-terusan gitu, ada aja gitu, main gitu. Tapi nggak apa, kita kalau yang di film anak-anak ini kita nggak boleh marah ya, Iya. karena ini kan film anak-anak. Bener. Iya kan, jadi kita mesti sabar. Iya, ini kan memang buat dia. Kita ngapain di situ Iya, sebenarnya? kita yang ngapain ada di situ kan. Jadi kita mesti berkompromi. Jadi tadi Manu juga nggak marah. Biasa kan dia kalau ada orang berisik diliatin. Iya. Ini dia sabar. Enggak, gue tadi lihat tuh sempat lama. Gue umur berapa sih? Bocil Oh, masih ternyata. kecil, Iya. makanya juga. Yang gue ngakuin dia ngangkat sendal aja sih. Kenapa ngangkat sendal hampir ke muka gue itu loh yang gue nggak suka sebenarnya. Cuman ya udah, gue nggak mau ribut juga. Takutnya Kang ini backingannya gede juga kan. Iya. Sebetulnya ya kenal sama Dev Patel Iya, berat ya. nggak ada yang tahu. Ternyata bisa bikin bajai kan kayak Dev Patel. Dev Patel bikin bajai. Kan buat film Oh nih, iya, Mas, bikin kayak gitu bikin ya. bajai. Oh, iya, bener juga. Ya tapi itu dia Jumbo. Jadi kalau kalian mau ajak anak-anak kalian atau saudara keponakan-keponakan, kayaknya ini ada film yang cocok buat gathering. Dan bareng. harusnya ini akan bertahan lama di bioskop ya. Cukup akan bertahan lama. Iya, karena karena isi bioskop kita lagi amsyong. Iya. Dan trafficnya tuh makin lama makin naik sih. Happy sih gue dengan hal ini. Gue nggak tahu apakah lu lebih suka film lokal terus-terusan ada di bioskop kita atau gimana? Secara gua sih iya, gua lebih suka itu. Lu lebih suka film lokal? Oh, Iya, karena Hakop akan gede, gaji Anda naik, akhirnya Anda bisa bikin film sendiri. Enggak, lebih ke ya kita support lah, maksudnya kreator. Tapi film-film luar tuh lagi bagus-bagus banget loh. Maksud gua di season awal tahun ini ya, Iya. lagi banyak yang bagus banget dan nggak tereksplor di bioskop kita. Iya karena lagi Lu bayangin lebaran. Conclave itu masih ada detik. Iya masih ada. Tadi gua masih kaki masih ada kok konflik. Ya lagi lebaran lah, Dok. Ntar habis beres lebaran harusnya juga kayak Norma kan juga kan itu film yang harus dibuat ngapain juga. Maksudnya itu ya. Maksudnya ntar juga turun. Makanya kita tuh harus kurang-kurangi pemikiran sange kita gitu. Iya, biar film-film gitu nggak usah Nggak ada ada, gitu. gitu. Kayak kenapa harus dibuat gitu. Itu kan produser kayak tenang aja, pasti banyak orang sange yang menonton gitu. Lu bayangin seberapa lukanya korban itu. Gua nggak tahu lah, ini pasti ada izin kan dari korban. Pasti. Tapi maksud gua, Tapi kita nggak tahu dia dibayar berapa. ya oke. Tapi ya kayak lu masa mau memonetisasi tragedi seseorang yang masih hidup, masih ada, lukanya masih ada nih. Iya. Dan itu jadi tontonan publik. Iya. Gua nggak tahu sih etika moral gimana, tapi Dan gue ngobrol sama beberapa produser juga, ya jawaban mereka adalah kalau hal kayak gini, dia dibayar atau enggak sih? Dibayar. Tapi kita tahu berapa sih dibayarnya. Mungkin dia tinggal di daerah terpencil, dikasih 10 juta, 15 juta udah ya Seneng. udahlah seneng. Tapi dia nggak tahu kalau misal produser dapat kalau berapa pinter royalty M. ya.
Iya, tapi kan mungkin tidak tersampaikan sampai situ gitu loh. Kalau pintar sih royalti sih harusnya. Iya, kalau pintar sih harusnya pada aku sih sebenarnya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya itu aja soal Jumbo, jadi silakan nonton itu ya Jumbo. Kalau kalian punya anak-anak ya silakan langsung tonton aja tuh film dari Rian Adriandi yang kita harus akui bahwa one of the best film animasi dari Indonesia. Iya. Luar biasa. Sampai jumpa semuanya guys.